Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni Puspirasari. Saya merupakan peserta BIMTEK seri perkembangan otak anak angkatan ke-14 dari SD Islam Tabanan. Hari ini saya akan melaksanakan pengibasan terkait materi yang sudah saya dapatkan untuk BIMTEK seri perkembangan otak anak angkatan ke-14. Selamat menyaksikan. Perkembangan otak anak. Otak. Otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran, di mana otak juga membuat manusia bisa berpikir dan memecahkan masalah. Selanjutnya, bagian-bagian otak. Otak terdiri dari otak besar yang terdiri dari lobus-lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Selanjutnya ada otak kecil dan batang otak. Baik, hari ini saya akan lanjutkan untuk penjelasan bagian-bagian dari otak tersebut. Yang pertama adalah otak besar. Otak besar atau cerebrum adalah bagian terbesar dari otak kita dan memiliki fungsi untuk menyimpan memori baik jangka panjang maupun jangka pendek. Otak besar ini terbagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan lobus. Bagian lobus yang menonjol disebut dengan gyrus dan bagian lekukan yang menyerupai parit disebut dengan sulcus. Keempat lobus tersebut masing-masing adalah lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang lobus frontal yang merupakan bagian lobus yang ada paling depan dari otak besar. Lobus ini berhubungan dengan kemampuan membuat alasan, kemampuan gerak, kognisi, perencanaan, penyelesaian masalah, memberi penilaian kreativitas, kontrol perasaan, kontrol perilaku seksual, dan kemampuan bahasa secara umum. Selanjutnya adalah lobus parietal. Lobus parietal berada di tengah, berhubungan dengan proses sensor perasaan seperti tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Selanjutnya adalah lobus temporal. Lobus temporal berada di bagian bawah, berhubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa dalam bentuk suara. Selanjutnya ada lobus occipital. Lobus occipital adalah bagian yang paling belakang, berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata. Otak kecil berada di belakang otak dan di bawah cerebrum yang berfungsi untuk mengontrol keseimbangan gerak dan koordinasi.
bagaimana otot kita mampu bekerja bersama. Karena bagian otak inilah kita mampu berdiri tegak, menjaga keseimbangan dan bergerak. Terakhir, batang otak adalah bagian otak belakang yang bertanggung jawab atas semua fungsi yang dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup, seperti menghirup udara, mencerna makanan, dan mengedarkan darah, serta mengendalikan jantung. Selanjutnya, perkembangan otak anak. Stimulasi yang tepat untuk merasa otak anak usia dini, yaitu pada usia 0 sampai dengan 6 tahun, harus didasarkan pada profil perkembangan otak anak, sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara, dan bahasa, sosialisasi, dan kemandirian berlangsung optimal sesuai dengan umur anak. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang anak, termasuk dalam instrumen deteksi dini tumbuh kembang, dengan tujuan anak mendapatkan pelayanan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, berikut saya akan bagikan tentunya perkembangan fungsi otak anak, di mana terdapat tahap sensori motor Piaget ya, dan juga piramida belajar. Bisa disimak pada piramida belajar dan juga tahap sensori motor Piaget yang sudah saya tampilkan. Oke, selanjutnya implementasi atau penerapan profil kematangan fungsi otak anak akan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 pasal 5 tentang standar pendidikan yang memberi arahan 5 aspek perkembangan anak usia dini. Perkembangan otak sangat bergantung pada kualitas nutrisi dan stimulasi yang didapat oleh balita sejak dalam kandungan sampai 3 tahun setelah dilahirkan. Pemberian nutrisi yang lengkap dan seimbang akan mengoptimalkan jumlah sel dalam otak bayi serta meningkatkan kualitas sinaps yang terbentuk. Kebutuhan nutrisi anak, yaitu ada makanan laut yang merupakan jenis makanan yang baik bagi otak ya. Ikan dan minyak ikan merupakan asam lemak omega 3 dan DHA. Selanjutnya adalah karbohidrat yang mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan sikap mental serta akal yang sehat. Selanjutnya ada asam lemak omega 3 69 yang sangat penting untuk membentuk pembungkus saraf. Demikian pula perkembangan otak anak. Baik, itu dia materi pengimbasan BIMTEK perkembangan otak anak dari saya. Semoga bermanfaat.